Iya benar, nggak pede buat pulang tuh apa ya, takutnya kan karena stigma masyarakat itu kan, apalagi saya di komplek, takutnya orang komplek tuh takut sama kita, apalagi keluarga kita lah di rumah. Intinya sayanglah sama keluarga kita, sama orang-orang di sekitar kita gitu. Mhm. Nggak, amin. Amin. Terus kemarin katanya sudah di apa, rapid test? Ah ya, kemarin sudah di rapid test, tapi alhamdulillah sih hasilnya non reaktif sih. Tapi ada juga ya banyak sih lumayan ada berapa orang teman-teman yang positif. Makanya itu yang bikin kita nggak pede kadang pulang gitu. Oh gitu, positif rapid ya? Ya, kalau dia positif rapid, nanti dia akan dilangsungkan ke swab. Jadi kalau dia misalnya rapidnya sudah positif, lanjut ke swab PCR gitu. Oh gitu. Kalau emang dia positif juga berarti isolasi. Isolasi. Berarti tahapannya misalkan dia positif rapid, itu aslinya belum tentu positif COVID ya? Belum tentu, Mhm, karena kan rapid itu hanya imun kita. Mungkin aja mhm. dia imunnya sedang turun, tapi penanganannya karena sekarang lagi pandemiknya COVID, rapid positif itu akan dilanjutkan ke swab gitu. Tapi pasti dianjurkan kalau rapidnya sudah positif pun dia akan anjuran untuk isolasi. Kalau Oh, nggak ada gejala mandiri. klinis ya? Berarti kalau Mm-mm. misalkan rapid positif harus dilanjutkan untuk swab ya? Pemeriksaan swab ya, swab tenggorokan. Kalau misalkan swab-nya positif, apakah itu positif COVID? Swab itu ada beberapa kali tahapan, sekitar 4 kali. Jadi hari pertama di swab, hari kedua di swab, nanti hari ke-14 dan hari ke-15 gitu. Kalau dia misalnya positif di hari pertama, hari kedua akan di swab kembali, nanti hari ke-14 dan hari ke-15 itu untuk di swab ulang. Swab pertamanya positif ya kemungkinan positif. Rapidnya negatif ya? Negatif, non reaktif sih. Harusnya ada rapid kedua, tapi belum sih, belum rapid kedua karena ada gangguan teknis lah. Gitu. Sampai saat ini ada ya sampai swab-nya positif? Ada, malah kita ngerawat teman kita sendiri. Oh Gitu. gitu? Kebetulan saya dinas di tempat COVID yang kebetulan high care unit, jadi di bawahnya ICU. Jadi pasien-pasien yang emang banyak komorbidnya, jadi banyak punya Bawaan? penyakit bawaan sendiri. Mhm. Seperti misalnya pasien-pasien dengan gagal jantung, gagal ginjal yang harus rutin cuci darah, terus pasien-pasien diabetes dan pasien asma, bronkitis dan yang lain-lain. Oh gitu Jadi ya? yang kondisinya kalau di tempat saya berdinas, yang kondisinya tuh sudah apa ya, tidak sadar, kadang emang sudah perlu pemantauan, sudah perlu pakai monitor dan segala macam gitu. Udah perlu pemantauan yang khusus gitu. Jadi bukan Hmm. sekedar yang cuma isolasi mandiri, yang tidak terpasang apa-apa atau cuma terpasang Jadi memang kayak temennya sampean kan katanya ada yang positif. Itu karena apa? mm. APD kan lengkap dan lain-lain? Teman saya kebetulan bukan berdinas di ruang COVID, Oh gitu. cuman dia riwayat karena adiknya pulang dari luar kota atau luar negeri gitu. Nah, dia habis intens dengan adiknya, jadi dia terpaparnya dari adiknya, bukan dari di rumah sakit. Kemungkinan bukan dari di rumah. Udah Positif dirawat? dan dirawat samping-sampingan sama beliau. Ini, asimptom atau simptom dia? Yang Simptom, oh simptom ya? dua-duanya simptom, makanya dirawat. Kalau dia simptom kan nggak usah dirawat. Kalau misalnya Mhm. dia positif dan tidak ada gejala, ya isolasi mandiri oke. Tapi kalau dia punya gejala seperti misalnya demam terus-terusan, terus mual, muntah, atau dia diare gitu, itu pasti harus dirawat. Orang tanpa gejala itu kebanyakan kita sarankan ke rumah sakit Wisma Atlet. Karena Wisma Atlet itu di sana rumah sakit yang rumah sakit untuk COVID, tapi rumah sakit yang pasien-pasiennya itu yang OTG, yang masih seger, masih bisa mobilisasi gitu. Sedangkan pasien-pasien yang dirujuk ke kami itu biasanya pasien-pasien yang sudah memerlukan observasi, memerlukan penanganan lebih lanjut, biasanya kayak gitu. Lebih intens ya, jadi benar-benar orang yang, lebih Heeh. bisa dikatakan lebih parah ya, yang harus ke rumah sakit rujukan? Betul. Heeh, heeh. Biasanya Oh, udah turun kesadarannya, udah segala macam deh pokoknya. Pasti masuk ke rumah sakit. iya. Terus berarti selama ini misalkan orang-orang yang sudah meninggal, almarhum itu rata-rata yang ada penyakit bawaan ya? Kebanyakan seperti itu.
Kebanyakan, seperti itu. Jadi sekarang itu pasien, PDP ataupun pasien yang, dicurigain COVID tapi swab-nya belum keluar, eee, meskipun hasilnya belum keluar tapi dia meninggal misalnya, jenazahnya akan diperlakukan seperti pasien positif COVID, Mhm gitu. mhm. Jadi penanganan jenazah dia akan dilakukan seperti penanganan pasien yang COVID. Tapi, pasien yang sudah masuk ke ruang isolasi, isolasi COVID, meskipun dia, tidak positif COVID karena misalnya hasil, eee, swab-nya itu lama gitu kan, belum keluar, Mhm. pasti, akan pokoknya semua tentang jenazahnya akan diperlakukan seperti COVID gitu. Jadi Mhm mungkin mhm. stigma masyarakat itu COVID, padahal mungkin Ya, belum tahu ya belum dia tentu. positif atau enggaknya gitu kan. Tapi Iya. karena ini pandemi, jadi, tetap harus, iniin aturan pemerintah gitu. Perasaannya itu gimana dulu? Awalnya sih, karena dulu ruangan saya ruang biasa, ruang bedah gitu, eee, sempet nolak, kayaknya saya nggak bersedia gitu kan, karena Mhm itu mhm. pasti bisa menolak. Terus lama-lama karena pasien masih makin banyak, Banyak. eee, ada heeh, ini nama-nama lagi, ya mau nggak mau, eee, udah membulatkan hatilah. Masa sih teman saya berjuang di depan, saya di belakang gitu kan. Akhirnya ya udahlah mungkin ini saatnya untuk kita berjuang bersama-sama di depan, akhirnya ya sudah membulatkan tekad, bulatkan hati, edukasi keluarga gitu, support dari keluarga, akhirnya ya maju ke depan untuk jadi perawat politik gitu. Oh. Tapi aslinya ada yang teman-temannya terus dia mengundurkan diri atau Tidak tidak bersedia. Oh mhm. banyak, Oh banyak. gitu? Yang resign pun ada. Oh Jadi gitu. setelah dia ditunjuk untuk, jadi perawat COVID, ada yang resign, ada yang Resign tidak ya? bersedia. Iya ya. Heeh, tapi mereka harus menginikan alasannya. Karena banyak sih misalnya, mungkin apa mereka tidak disupport sama keluarga, kadang itu juga jadi hambatan ya, Mhm. gitu. Iya iya. Mhm. Kalau pasokan APD di sana lengkap ya? Masih ibaratnya masih memadai ya? Rata-rata di DKI gitu? Alhamdulillah lengkap. Heeh, alhamdulillah sih ada, karena kan sebenarnya APD itu kan dari donatur ya, Mhm. Oh, ada sih ada lengkap, meskipun dengan berbagai macam model ya, kadang ada yang tipis, ada yang mhm. bagus gitu Ya, APD-nya, yang gitu. penting ibaratnya anu lah ya, suplai banyaklah. Tersedia sih ada, Mhm. tersedia, kalau APD tersedia insyaallah, meskipun yang tipis ya pasti kita double jadi 2 pakai APD-nya gitu. Oh, itu dipakai sekali ya emang? Itu disposable. Tapi kadang ada yang reuse, jadi, tergantung APD-nya. Ada yang reuse yang bisa digunakan kembali, jadi kayak dia dicuci, dibinatu gitu, ada Mhm. yang bisa di-reuse, tapi ada juga yang emang disposable, jadi sekali pakai buang. Sekali pakai buang. Oh, berarti emang anu ya, berapa lama biasanya sekali pakainya itu dalam durasi berapa lama? Oh, oke. Eee, Tergantung ya, kadang, 3 sampai 4 jam. Karena kita kan lama-lama juga lelah, capek gitu. Jadi kita minta tambah tenaga, karena kan di dalam itu bukan suasana yang mengasihkan gitu, Mhm memakai mhm. APD lengkap, enggak, panas gitu kan. Sedangkan di dalam juga kan panas, jadi gobyos deh pokoknya kalau habis dari situ kayak habis sauna lah. Iya, Paling paling lama kita 4 jam di dalam. 4 jam. Oh, jadi nggak keluar masuk gitu ya? Jadi di ruangan terus Oh, nggak boleh, jadi kita bergantian. Jadi ada ruang, mhm. kaca gitu lah kayak akuarium ya, jadi kita ini di luar kita, di dalam teman kita yang pakai APD. Jadi instruksi-instruksi apa dari dalam, misalnya ada keluhan apa atau pasien, kita bisa, bilang ke teman kita yang di luar dengan pakai ada mikrofon di dalam, ada juga bisa kita pakai tulisan kadang. Oh gitu. Komunikasinya berarti antar misalkan komunikasi antar teman, misalkan butuh obat Pakai itu tulisan, di dalam pakai tulisan, kalau nggak pakai ada kayak mikrofon gitu, jadi kita bisa ngomong sama yang di luar. oh gitu. Kalau sama pasien Mhm. komunikasinya? Kalau sama pasien, bisa bisa ngomong, bisa komunikasi biasa. Cuman emang agak apa ya, agak, terbatas lah ya, karena, kita tertutup rapat, ngomong juga harus teriak-teriak kan Mhm ngomongnya karena mhm. emang ketutup gitu. Tapi Oh, kebanyakan sih pasien memaklumi. iya iya.
Tapi, Mhm. kebanyakan kan ada beberapa misalkan kayak perawat yang dia terkena atau tertular itu faktor apanya? Faktor apakah dia APD-nya bocor atau seperti apa dia? Kadang kebanyakan, eee, yang kena itu, di ruang-ruang malah di ruang-ruang biasa, maksudnya di ruang biasa tuh kayak misalnya pasien yang nyasar, sebenarnya dia mungkin positif atau apa, dia nyasar ke ruangan biasa, ditanganin sama teman-teman saya tanpa APD, ya mungkin imun dia sedang turun, ya bisa aja dia masuk gitu. Kebanyakan tuh, Oh, malah lebih aman tuh di ruang Covid sebenarnya, karena di ruang mhm Covid mhm. tuh kita udah, dipakein APD lengkap gitu. Kalau di ruang biasa kayak teman-teman saya di belakang, misalnya di ruang-ruang biasa, itu ya kalau dibilang was-was, was-was gitu. Karena, kan nggak kelihatan virusnya. Jadi, Mhm mhm. tiba-tiba dia positif ya kan kita pasti heboh lah ya di ruangan gitu. Iya. Mungkin gitu, tapi kita nggak tahu juga, kadang mungkin ada komorbidnya yang kita nggak tahu gitu. Berarti kayak misalkan, kan kabar di mana ya, Jawa Tengah kalau nggak salah ya, dia pasien yang tidak jujur akhirnya bisa menularkan, Betul gitu ya? betul. Banyak sekali pasien yang nggak jujur. Jadi, pasien tuh nggak jujur mungkin habis dari luar negeri, habis dari apa, masuklah ruang biasa, ternyata di ruang biasa, dia menunjukkan gejala seperti Covid, di-swab positif, ya udah. Teman-teman saya yang kontak sama mereka ya pasti was-was, pasti takut gitu. Mhm Ya mhm. mungkin kemungkinan mungkin karena kontak sama mereka yang nggak pakai APD, makanya dia terkenanya itu biasanya kalau perawatnya. Tapi kalau di ruang Covid ya kemungkinan mudah-mudahan sih enggak ya, Iya. tapi kita walau alam lah ya, namanya Mhm APD, mhm. kita Ya kan semoga cuma enggak lah, Mbak. berikhtiar pakai APD gitu. Heeh. Heeh, SOP-nya sudah jelas kalau di ruang Covid. Ke toilet, terus sholat, makan itu gimana, Mbak? Itu kan kita bagi jadwal. Jadi, di jadwal itu misalnya kita satu box itu misalnya saya tangani pasien 12 orang gitu ya. Mhm. 12 orang itu kita dinas berlima. Jadi kita diatur jadwal untuk masuk. Diatur jadwal untuk masuk dipakai jam. Jam berapa sampai jam berapa siapa yang masuk, jam berapa sampai jam berapa siapa yang masuk gitu. Jadi kita bisa bergantian untuk makan, buang air, istirahat, emang tenaganya dikasih lebih banyak dari yang biasanya harusnya ruang perawatan, berikan gitu untuk perawatnya. Lebih banyak, dengan harapan kita tidak terlalu lelah, terlalu capek, dan kita juga bisa tetap, bisa istirahat, bisa ibadah, gitu. Mmm, berarti ibaratnya masih anu lah ya, kayak pasokan makanan memang tercukupi semua ya? Tercukupi, kalau makan segala macam tercukupi sekali. Mhm mhm. Kayak sekarang kan ada larangan mudik nih. Nah, menurut Mbaknya seperti apa nih tanggapan ketika ada larangan mudik? Kan masih banyak nih orang-orang yang nekat pulang, "Wah, aku nggak apa-apa, aku sehat." Itu gimana? Ya, harusnya karena, bukan beranggapan kita sehat, karena semua orang bisa menularkan dan semua orang bisa tertular. Jadi kita bisa nularin ke orang, orang juga bisa nularin ke kita. Anggaplah kita bisa nularin ke orang gitu. Jadi yang menurut saya kalau orang yang mudik egois ya, karena dia okelah dia akan berjumpa dengan keluarga dia. Belum tentu tapi dia sehat karena dia keluar dari zona merah. Kita nggak tahu di jalan atau dia belanja atau dia pegang uang, dia ternyata terpapar dengan yang Covid, ya kita nggak tahu. Kita aja kesel gitu kadang ngelihat orang yang masih kerumunan di jalan, ya Allah kalau dia lihat nih masuk ke ruang isolasi kita kayak gimana gitu maksudnya. Mereka mungkin ngerasa mereka sehat gitu, jadi masih kongko-kongko gitu, masih ada aja yang berombolan di mana-mana gitu. Padahal Mhm mhm. kalau dia melihat datanglah ke ruangan kita yang isinya Covid tuh, isolasi tuh nggak enak gitu loh. Masih alhamdulillah lah dia bisa bebas, mungkin dia masih Mhm sehat mhm. gitu. Harusnya dia bisa jaga gitu. Budaya di kita itu kalau misalkan tetangganya atau yang terdekatnya kena, baru dia sadar, padahal kita udah Betul, ibaratnya betul. terkepung kayak gini kan. Jadi harus ada orang dulu yang terkena daerah Nah, situ, baru dia akan sadar. Kalau iya, misalnya enggak, ya oh nggak apa-apa orang gue sehat gitu, biasanya mhm sih kayak gitu. mhm. Orang Indonesia banget. Makanya kita benar-benar, ya apa yang bisa kita lakukan, mengedukasi dengan cara apapun itu, semoga adalah yang masuk ke mereka dan bisa menularkan, hal-hal positif ini untuk mereka di rumah saja. Nggak usah mudik dulu lah, tahan Betul dulu, gitu ya?
betul. Di rumah aja, terus, hidup sehat, hidup bersih, jangan lupa cuci tangan, keluar pakai masker, kalau misalnya nggak butuh-butuh banget, nggak usah keluar rumah, di Mhm, rumah aja. betul. Heeh, gitu. Itu jauh lebih membantu kami yang berjibaku Para petugas di medis ya? rumah sakit heeh, betul. Karena pasien itu nggak pernah sepi dan selalu penuh full. Nah, dengan di rumah aja itu udah cukup membantu buat kita, gitu. Betul betul. Jadi terakhir nih, pesan kira-kira buat para masyarakat Indonesia. Pesannya buat, masyarakat Indonesia, eee, bantulah kita tenaga kesehatan dengan cara di rumah aja, pola hidup sehat, bersih, jangan lupa cuci tangan, kalau misalnya andai pun keluar pakai masker, kalau habis dari luar rumah, sampai rumah langsung mandi, bersihkan badan, jangan dulu duduk, jangan dulu pegang apa-apa dulu, jangan dulu, ketemu sama siapa-siapa dulu di rumah, gitu aja sih. Terima kasih.